Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mendiskusikan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kita akan mendiskusikan topik 5 mengenai demonstrasi kontekstual, di mana demonstrasi kontekstual di bagian tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama kelompok kita ini. Saya lanjutkan perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Anggota kelompok Dia Ayu Rohmawati, Faradia Safitri, Maharani Sofiana Puspa. Nah, yang pertama adalah bagaimana terpikirkan ketika akan memulai topik ini adalah timbulnya pertanyaan, apakah pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang selama ini dipelajari akan digunakan pada penerapan scaffolding atau justru ada pendekatan strategi, metode, dan teknik khusus dalam penerapan scaffolding. Nah, pertanyaan ini masih menjadi pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban. Kemudian hal yang dilakukan pertama kali adalah memahami kembali konsep scaffolding dan penerapannya. Penerapan scaffolding tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran sehingga pada pelaksanaannya tentu akan menggunakan suatu pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Meskipun demikian, terdapat pula pendapat langkah-langkah khusus dalam penerapan scaffolding menurut para ahli. Kemudian dalam topik 4 yang sebelumnya, dalam mata kuliah sosiokultural, yang dipelajari tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran untuk scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Secara kontekstual, kami mendalami kembali beberapa perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai apa itu pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Perbedaan itu adalah hal lumrah yang tentunya disebabkan oleh perbedaan pendapat ahli yang dianut. Selain itu, pendalaman materi scaffolding dan ZPD pada topik ini dapat membantu dalam pelaksanaan scaffolding kemudian hari. Dengan mempelajari topik ini akan mempermudah pendidik atau guru untuk mempersiapkan treatment yang tepat sebagai upaya untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dalam belajarnya. Kemudian bisa dilanjutkan. Oke. Terima kasih Mbak Rani. Ya. Akan saya lanjutkan untuk ruang kolaborasi. Pertanyaannya adalah apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi? Nah, menurut kami hal penting yang dipelajari adalah perbedaan pendapat antar rekan sejawat dengan kelompok lain mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik scaffolding pada ZPD. Perbedaan tersebut terjadi karena sudut pandang yang diambil oleh masing-masing kelompok yang berbeda. Misalnya, pendekatan scaffolding dilihat dari sudut pandang pendekatan mengajar teacher center dan student center. Sementara itu, kelompok lain mengambil sudut pandang pendekatan scaffolding dilihat dari gaya belajar, karakteristik peserta didik, dan karakteristik mata pelajaran. Maka penerapan scaffolding berbeda. Meskipun demikian, terdapat persamaan persepsi terkait salah satu bentuk bantuan scaffolding berupa diagnostik tes. Tes diagnosis tes sebagai alat untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik untuk dijadikan titik berangkat dalam mendesain pembelajaran. Hal ini tentunya sebagai bentuk bantuan yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk demonstrasi konseptual, untuk pertanyaannya yaitu apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi konseptual yang Anda jalani bersama kelompok, bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri. Selanjutnya,
bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi dengan strategi yang Anda pilih. Selanjutnya, bagaimana yang sudah berjalan baik, bagaimana yang perlu diperbaiki, dan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan dalam diri agar pelaksanaan kegiatan literasi menggunakan strategi tersebut dapat berjalan lebih baik. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu tanggapan pada setiap refleksi teman sejawat. Untuk pertanyaan demonstrasi konseptual akan diteruskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Dia Ayu Rahmawati. Baik, selanjutnya kita membahas tentang strategi pendekatan yang cocok digunakan ZPD pada pembelajaran di sekolah. Kita melanjutkan pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak-anak. Hal yang dipelajari pada kegiatan demonstrasi kontekstual adalah secara berkelompok melaksanakan pembelajaran dengan strategi tipe kooperatif atau kelompok. Karena menurut kami, tipe strategi kooperatif adalah paling cocok melakukan pendekatan atau strategi kooperatif ini dengan pembelajaran di sekolah dasar dengan menggunakan ZPD. Dengan bekerja sama secara kelompok dapat meningkatkan rasa kepedulian, empati, gotong royong, dan lebih bervariasi dalam keanekaragaman pendapat yang dapat menambah wawasan. Itu adalah bukti dari strategi yang kita pilih untuk pelaksanaan kegiatan literasi. Kegiatan yang dilakukan berjalan dengan sangat baik dan lancar, yaitu dengan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang telah dirumuskan dalam ruang kolaborasi. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap kelompok lain. Hal berharga didapatkan dari kegiatan penilaian sebaya, yaitu meningkatkan kepekaan, saling memberikan penghargaan, apresiasi saran, dan kritik yang membangun untuk terciptanya perbaikan kualitas di kemudian hari. Dan ini juga dapat memunculkan keterampilan untuk percaya diri dan tampil di hadapan umum untuk bisa bekerja sama dan masih banyak lagi. Jadi di sini, di demonstrasi kontekstual, kita menghubungkan strategi atau pendekatan yang cocok untuk ZPD di dunia anak pada khususnya di sekolah dasar, yakni kita menggunakan strategi kooperatif atau strategi yang kelompok. Karena menurut kami strategi kooperatif ini sangat mendukung adanya kegiatan literasi yang berjalan dengan baik dan lancar menurut kelompok kami. Bagaimana menurut Mbak Rani tambahannya atau Mbak Fitri? Ya, menurut saya memang strategi tipe kooperatif ini atau secara berkelompok cocok sekali diterapkan dalam scaffolding karena dengan tipe kooperatif dapat memberikan wawasan dan secara gotong royong, jadi anak-anak bisa lebih memaknai pembelajaran tersebut. Oke, saya tambahi sedikit. Dalam pembelajaran, ya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, memang penting kalau kita menggunakan strategi tipe kooperatif atau kelompok karena mereka peserta didik sekolah dasar jika dia diajarkan dengan bekerja sama atau dengan kelompok itu dapat meningkatkan rasa kepedulian mereka dan akan tumbuh empati dan simpati mereka gitu. Jadi dapat disimpulkan ya, menurut kelompok kita ini demonstrasi kontekstual yang menjelaskan tentang strategi dan penerapan tipe ZPD untuk sekolah dasar itu cocok dengan strategi kooperatif yang akan mendukung belajarnya anak akan menjadi lebih mandiri dan lebih cepat belajar gotong royong dan lebih bisa percaya diri. Setuju. Ya, sepakat. Ya, apakah ada yang kurang jelas atau sudah jelas semuanya ya untuk anggota kelompok kita? Untuk topik 5 demonstrasi kontekstual dapat dipahami ya apa yang
dimaksud dan yang diminta dan penerapannya pada kegiatan pembelajaran nantinya. Sangat jelas. Ya, kalau gitu saya akhiri diskusi kelompok kami dalam pembahasan topik 5 di demonstrasi kontekstual untuk mata kuliah perspektif sosiokultural. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Terus iki